Sejarah perkembangan manajemen dapat dijelaskan dalam beberapa tahap penting. Pada awalnya, pemikiran manajemen berkembang sangat lambat sebelum revolusi industri, karena perusahaan belum dianggap penting oleh para filsuf dan ahli ekonomi seperti Aristoteles dan Adam Smith. Namun, dengan munculnya revolusi industri, kebutuhan akan pengelolaan yang lebih sistematif dan lebih efisien mulai terasa, terutama dalam pengelolaan pabrik dan tenaga kerja. Tahap berikutnya adalah masa manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Friedrich W. Taylor pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Taylor mengembangkan prinsip-prinsip manajemen yang menekankan efisiensi kerja melalui studi waktu dan gerak serta pembagian tugas secara spesifik. Setelah itu muncul aliran organisasi klasik yang dikembangkan oleh tokoh seperti Henry Fayol yang menekankan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Manajemen sangat penting karena berperan sebagai seni dan ilmu dalam mengatur sumber daya manusia, material, dan finansial untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen membantu organisasi dalam merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan seluruh aktivitas agar tujuan dapat tercapai dengan optimal. Tanpa manajemen yang baik, sumber daya yang ada bisa terbuang sia-sia dan tujuan organisasi sulit untuk dicapai. Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain, atau lebih spesifiknya itu manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Nah, adapun fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama itu fungsi perencanaan atau planning, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Di antara kecenderungan dunia bisnis sekarang, misalnya bagaimana merencanakan bisnis yang ramah lingkungan, bagaimana merencanakan organisasi bisnis yang mampu bersaing dalam persaingan global, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu pengorganisasian atau organizing, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan desain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga itu pengarahan, yaitu proses memotivasi, membimbing, dan mengarahkan anggota organisasi agar bekerja dengan semangat dan produktif dalam mencapai tujuan bersama. Fungsi ini memastikan koordinasi dan kerjasama antar anggota organisasi berjalan dengan baik. Dan fungsi yang terakhir yaitu pengendalian dan pengawasan atau controlling, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Fungsi operasional yang pertama itu manajemen sumber daya manusia, yaitu penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan, dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Yang kedua itu manajemen produksi, adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefisien mungkin. Yang ketiga itu manajemen pemasaran, yaitu kegiatan manajemen yang berdasarkan fungsinya pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Dan terakhir itu manajemen keuangan, adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Unsur-unsur manajemen ada 6. Yang pertama itu man atau manusia, adalah unsur paling penting dalam manajemen karena mereka yang menjalankan seluruh aktivitas organisasi. Yang kedua itu money,
atau uang adalah elemen vital yang menjadi dasar semua aktivitas organisasi. Titik pengelolaan uang harus dilakukan secara cermat dan efisien agar pengeluaran dan investasi dapat memberikan hasil optimal bagi perusahaan. Yang ketiga itu material atau bahan adalah sumber daya fisik yang digunakan dalam proses produksi. Pengelolaan barang harus dilakukan agar tidak terjadi pemborosan dan bahan yang dipakai sesuai dengan kebutuhan produksi. Yang keempat itu machine atau mesin, yaitu meliputi peralatan dan teknologi yang digunakan untuk mendukung proses produksi atau operasional. Manajemen mesin bertujuan memastikan penggunaan alat yang efektif, efisien, dan terawat dengan baik agar mendukung kelancaran produksi. Yang kelima itu metode adalah prosedur atau cara kerja yang digunakan dalam menjalankan aktivitas organisasi. Metode yang tepat dan standar operasional yang jelas sangat penting untuk mencapai efisiensi dan aktivitas kerja. Yang terakhir itu market atau pasar adalah sasaran dari pabrik atau jasa yang dihasilkan organisasi. Manajemen pasar meliputi perencanaan, pelaksanaan strategi, pemasaran agar produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen agar bisnis dapat berkembang. Keterampilan manajer ada 3. Yang pertama itu manajemen konseptual, yaitu kemampuan untuk berpikir, membentuk ide dalam situasi tidak tentu, melihat organisasi secara keseluruhan dan hubungan di antara divisi, serta melihat posisi organisasi dalam luas lingkungannya. Yang kedua itu keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dengan karyawan organisasi secara individual atau kelompok. Yang terakhir itu keterampilan teknikal, yaitu kemampuan untuk memiliki pengetahuan dan keahlian dalam suatu area tertentu yang dikelolanya. Kemudian tingkatan manajemen itu ada 3. Yang pertama itu top manajemen, merupakan tingkatan manajemen tertinggi dalam suatu organisasi yang bertugas mengambil keputusan strategis dan menentukan arah serta kebijakan perusahaan secara keseluruhan. Mereka tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional sehari-hari, tetapi fokus pada perencanaan jangka panjang dan pengawasan manajer di bawahnya. Contohnya itu CEO, direktur utama, presiden direktur, dan dewan direksi. Yang kedua itu middle management, yaitu berada di tengah struktur organisasi. Manajemen menengah bertugas mengimplementasikan kebijakan dan strategi yang dibuat oleh manajemen puncak ke dalam rencana operasional. Mereka juga mengawasi dan mengkoordinasikan aktivitas manajemen tingkat bawah, serta menjadi penghubung komunikasi antara manajemen atas dan bawah. Contohnya itu manajemen departemen, kepala divisi, manajer cabang, dan kepala unit. Yang ketiga itu low management, yaitu tingkatan manajemen ini fokus pada pengelolaan kegiatan operasional sehari-hari dan langsung mengawasi karyawan pelaksana. Tugas utamanya adalah memastikan pekerjaan berjalan sesuai standar dan target yang telah ditetapkan. Contohnya itu supervisor, kepala tim, koordinator, dan pengawas. Peran manajer. Peran yang pertama itu peran antar pribadi. Peran ini berkaitan dengan interaksi dan hubungan manajer dengan orang lain dalam maupun di luar organisasi. Manajer bertindak sebagai tokoh perusahaan, pemimpin, dan penghubung. Yang kedua itu peranan informasional, yaitu peranan ini melibatkan pengumpulan, menerima, dan menyebarkan informasi yang penting bagi organisasi. Manajer berperan sebagai pemantau atau monitor penyebar informasi dan juru bicara. Ketiga itu peranan pengambilan keputusan. Peran ini fokus pada pengambilan keputusan strategis dan pemecahan masalah dalam organisasi. Manajer berperan sebagai wirausahawan, penanganan gangguan, pengalokasi sumber daya, dan negosiator. Ayat yang berkaitan dengan manajemen yaitu Quran Surat Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa sataradduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kaitannya dengan manajemen yaitu memerintahkan manusia untuk bekerja dan menegaskan
bahwa setiap amal akan dilihat dan dinilai oleh Allah, Rasul, dan orang-orang mukmin. Ayat ini berkaitan dengan manajemen karena mengajarkan pentingnya bekerja secara sungguh-sungguh, transparan, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selaras dengan prinsip-prinsip manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja dalam manajemen.